adik-adik, Kak Dinda di sini. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia ya. Nah, Kak Dinda senang banget nih karena akhirnya Kak Dinda bisa kembali hadir untuk adik-adik semua dalam kegiatan Bina Iman Anak yang spesial loh hari ini. Karena hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita siapkan sikap berdoa, tangan dilipat di depan dada, tutup mata. Kita buat tanda salib menggunakan tangan kanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan hari ini, karena kami bisa mengikuti kegiatan Bina Iman Anak di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami agar hari ini kegiatan Bina Iman Anak kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung hari ini, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Supaya bisa lebih semangat lagi, kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah. Masih pada inget kan? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik, kemarin waktu Kak Dinda lagi beres-beres kamar, Kak Dinda nemu satu foto nih. Tada, ada yang tahu ini foto apa? Ini adalah foto Kak Dinda waktu TK dulu. Ini tahun 2002, berarti 18 tahun yang lalu. Nih Kak Dinda yang ini nih, yang dikepang sendiri, yang rambutnya keriting terus giginya ompong. Kalau teman-teman lihat di foto ini, pasti kelihatan deh teman-teman Kak Dinda sama Kak Dinda sendiri tuh beda-beda banget. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam seperti Kak Dinda, lalu ada yang rambutnya panjang, pendek, ada juga yang laki-laki dan juga ada yang perempuan, ada ibu-ibu guru juga dan juga ada suster. Tapi meskipun kita berbeda-beda, lihat deh, di foto ini kita semua tersenyum. Bukan cuma karena kita lagi di foto, tapi karena Kak Dinda senang punya teman-teman seperti mereka. Dan mereka mungkin juga senang punya teman seperti Kak Dinda. Sama seperti Kak Dinda di sini, adik-adik semua pasti juga punya teman-teman kan? Dan sama seperti Kak Dinda juga, teman adik-adik pasti berbeda-beda. Ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang mungkin badannya kecil, kurus, atau juga yang gendut seperti Kak Dinda. Pokoknya pasti berbeda-beda ya. Sekarang Kak Dinda punya cerita nih. Di satu sekolah dasar, ada seorang anak bernama Risa. Di sini, Risa punya teman namanya Tias. Nih, kalau misalkan adik-adik lihat dari dua karakter ini, kita lihat Risa dulu ya. Dari yang Risa ini rambutnya panjang, warna hitam, lalu dikepang ya. Lalu Risa punya badan yang cenderung kurus dan kecil. Sementara Tias temannya berbeda ya dari Risa. Mungkin rambutnya sedikit lebih pendek dari Risa, tapi dia lebih suka untuk dikuncir, bukan dikepang. Dan yang paling berbeda lagi adalah badannya yang cenderung
gemuk ya, seperti Kak Dinda. Ini Kak Dinda banget nih waktu SD nih, dikuncir 2 dan gemuk. Tias dan Risa berteman sejak pertama kali masuk sekolah. Suatu kali saat istirahat, Tias dan Risa keluar dari kelas dan bermain bersama. Mereka bermain di lapangan, panas-panasan. Tidak berapa lama, muncul yang namanya Aryo. Nah, Aryo ini adalah seorang anak laki-laki yang cenderung tinggi ya. Badannya tinggi, badannya kurus dan bagus, dan rambutnya keriting gitu ya. Tapi Aryo ini nakal. Saat Aryo melihat Tias dan Risa lagi bermain, Aryo berkata kepada Risa, Risa, kamu ngapain main sama Tias? Kan Tias gendut, hahaha. Risa yang tidak tahu harus berkata apa, hanya diam saja sampai akhirnya Aryo terus tertawa dan meninggalkan lapangan. Setelah Aryo mengejek-ngejek Tias, Tias berubah menjadi sedih. Dia merasa sedih karena ia menjadi tidak percaya diri dengan badannya. Risa yang tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa menenangkan temannya. Sabar ya Tias, Aryo memang nakal. Lalu Tias hanya bisa menangis dan bersedih. Saat pulang sekolah, Risa dijemput oleh ibunya. Mereka berjalan keluar sekolah dan ibu bertanya kepada Risa, Risa, tadi di sekolah ngapain aja? Risa yang teringat dengan kejadian tadi saat istirahat berkata ke ibunya, tadi aku sedih deh Bu, karena tadi aku lagi main sama Tias, terus tiba-tiba Aryo datang dan mengejek-ngejek Tias, katanya Tias gendut. Padahal kan itu jahat, Bu. Lalu ibu berkata, wah kok Aryo seperti itu ya? Lalu tadi Risa berkata apa kepada Aryo? Risa lalu menjawab, tadi aku tidak berkata apa-apa Bu, karena aku takut sama Aryo. Jadi aku hanya menenangkan Tias saja. Ibunya kembali menjawab, Risa, kamu tahu tidak? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya mereka mengajarkan semua yang telah Yesus perintahkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak perintah yang paling mudah yang paling bisa kamu lakukan sebagai anak Tuhan? Risa berpikir dan menjawab, mengasihi? Betul, mengasihi. Tapi bentuk mengasihi itu seperti apa sih? Menolong teman yang kesusahan, itu juga boleh. Nah, tapi yang lebih penting, Risa harus berani berkata kepada Aryo, Risa harus mengajarkan kepada Aryo bahwa mengejek-ngejek dan mengolok-ngolok teman itu adalah tindakan yang tidak baik. Seharusnya saat Aryo mengejek-ngejek Tias, Risa harusnya mengajarkan kepada Aryo, Aryo, tidak boleh mengejek-ngejek Tias. Kamu sebagai anak Tuhan harus berbuat kasih kepada orang lain, bukan mengejek-ngejek, supaya Tias yang tadinya bersedih bisa jadi bahagia. Nah adik-adik, dari cerita tadi ada 3 hal yang ingin Kak Dinda tekankan kepada adik-adik semua. Yang pertama, Allah menciptakan kita semua berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dari warna rambut, warna kulit, tinggi badan, dan lain-lain. Seperti contohnya Kak Dinda yang kulitnya kecoklatan, mungkin adik-adik ada yang kulitnya lebih putih atau lebih hitam. Tidak apa-apa karena memang kita berbeda-beda. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk berbuat kasih.
Pasti orang tua adik-adik selalu mengajarkan adik-adik untuk berbuat kasih kan? Mungkin kalau ada teman yang kesusahan, kita bantu. Ada teman yang sedang sakit, kita doakan supaya sembuh. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita berbuat kasih kepada orang lain. Yang ketiga, adik-adik harus berani untuk melakukan tindakan kasih tersebut. Meskipun di sekolah ada teman-teman yang berbeda fisik, adik-adik tetap harus ingat ajaran Tuhan Yesus dan berani berbuat kasih. Jadi, kalau adik-adik di sekolah nanti bertemu dengan teman seperti Aryo yang suka mengejek temannya, adik-adik harus berani untuk mengajarkan kasih kepada Aryo dan berkata bahwa mengejek itu tidak baik. Jadi teman-teman, untuk merangkum materi hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga bisa melakukan perintah tersebut, yaitu dengan berbuat kasih kepada orang lain. Diharapkan dengan ini adik-adik bisa semakin berbuat kasih dan bisa dimulai mungkin dari ke papa, ke mama, ke adik atau kakak, lalu kemudian ke teman-teman. Sekarang Kak Dinda punya sedikit kreativitas nih. Untuk kreativitas hari ini, adik-adik cukup menyiapkan selembar kertas dan gunting. Adik-adik boleh menggunakan kertas A4 atau mungkin karton A4 juga, atau mungkin kertas warna, yang penting berbentuk persegi panjang. Sekarang kertas ini akan kita lipat. Adik-adik boleh mengikuti instruksi dari Kak Dinda ya. Dari ujung yang sebelah sini dilipat sampai membentuk seperti ini. Lalu dari ujung yang satunya dilipat juga hingga menjadi seperti ini. Seperti rumah. Setelah membentuk seperti rumah, lipat kedua ujung kanan dan kiri menjadi satu. Seperti ini. Setelah itu adik-adik putar, lalu adik-adik lipat seperti ini. Ini. Setelah dilipat, supaya lebih mudah, boleh digambar garis. Digambar garis persis setelah di bagian yang telah dilipat. Sekarang, siapkan gunting. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunting, minta tolong papa mama ya. Gunting garis yang telah digambar. Bagian ini setelah digunting, buka secara perlahan. Jangan sampai sobek ya. Setelah dibuka, adik-adik akan melihat salib. Nah, salib ini boleh adik-adik hias, boleh tulis nama. Mungkin mau nama papa mama, lalu nama teman-teman juga boleh. Kalau punya Kak Dinda beri warna biru dan Kak Dinda tulis nama di atasnya dan Kak Dinda gambar hati di tengahnya. Setelah dihias, nanti salibnya boleh dipajang di kamar adik-adik masing-masing supaya setiap adik-adik lihat salib ini, adik-adik selalu ingat untuk berbuat kasih. Nah, adik-adik, tadi Kak Dinda setelah menyampaikan materi ini, lalu membuat kreativitas ini, Kak Dinda semakin kangen sama adik-adik semua dan sama teman-teman Kak Dinda juga. Tapi karena kita sekarang belum bisa bertemu secara langsung, yuk kita sama-sama menyampaikan rasa rindu kita satu sama lain dengan bernyanyi Roti dan Mentega. Tapi karena sekarang kita lagi di rumah masing-masing, jadi gerakannya ikutin Kak Dinda ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama,
seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke adik-adik, tidak terasa sudah waktunya untuk Kak Dinda pamit. Tetapi adik-adik tidak usah bersedih hati, karena minggu besok akan ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik semua dalam kegiatan Bina Iman Anak. Mari kita bersama-sama tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita siapkan lagi sikap berdoa, tangan dilipat di depan dada, tutup mata. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan baik. Sekarang kami akan kembali melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau terus memberkati kami hingga akhir hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton dan mengikuti kegiatan BIA hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Dadah!